Wei Xiao tak mengungkit hal sebelumnya, memilih percaya pada istrinya. Ia hanya bertanya apakah Xiao Qiao sedang menyalin sutra, lalu langsung menyinggung soal alas lengan yang pernah ia berikan. Xiao Qiao tersenyum dan menjawab ringan, "Aku suka. Bahannya halus, bambu dari wilayah selatan, bukan?" Wei Xiao terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan sorot kecewa. "Itu giok. Giok asli, bukan bambu." Ucapannya datar, lalu ia berbalik hendak pergi. Xiao Qiao segera menahan langkahnya. "Tunggu. Aku ingin memberimu bantal baru, agar tidurmu lebih nyenyak." Ia mengeluarkan sebuah bantal bersulam indah. Ketika Wei Xiao melihat gambarnya 100 anak kecil dalam pose bermain, ia menoleh padanya dengan heran. "Gambar ini?" Tapi saat matanya melihat jelas gambar itu, wajahnya memerah, lalu menunduk malu. Malam itu, di markas utama, Wei Xiao menjelaskan ke penasihat militernya. Mendengar kekhawatiran soal Bizhi dan Boya, ia menegaskan, "Dia istriku. Dia tak akan mengkhianati kita. Selama bendera Qiao tak dikibarkan, Boya tetap netral dan aman." Sementara itu di Boya, Wei Ku dan Bizhi berburu bersama. Gerakan mereka gesit, panah melesat tepat sasaran. Namun ketenangan itu terus diawasi. Mata-mata Sue Tai melapor bahwa Boya kini dikuasai pasukan Wei Xiao bersama Bizhi. Menyadari situasi, Sue Tai segera menarik pasukan dari Xiaogang. Untuk menghormati jasa Bizhi, Fan mengusulkan pemasangan bendera sebagai simbol kepemimpinan. Bizhi ragu. Wei Ku menyarankan bendera negara Wei demi perlindungan politik, tapi Fan bersikeras. Sesuai surat dari Men, Boya harus mengibarkan bendera keluarga Qiao. Wei Ku hanya diam. Akhirnya, ia meninggalkan Boya dan diantar pulang hingga perbatasan. Setibanya di prefektur Yu, Wei Xiao memarahi Wei Ku karena membiarkan bendera keluarga Qiao dikibarkan di Boya. Wei Liang membela, menyalahkan Bizhi yang tak tegas dan lebih mendengarkan Fan. Wei Ku pun mulai ragu dan mengakui kecurigaan penasihat militer mungkin benar. Wei Xiao lalu memutuskan, jauhi keluarga Qiao, awasi setiap gerak Bizhi, dan rebut Xiaogang kembali. Ia bersiap untuk perang. Para jenderal hanya saling pandang. Melihat tuan muda dan nyonya muda saling curiga, membuat mereka takut menikah. 你们都给我记住，以后离乔家人远。乔氏所有的书信来往，一律交由我查验。看，我们几个人以后也别成亲了，就能监视比试的一举一动。 Di kediaman utama, Tan menyajikan makanan yang dibawa Wei Ku dari Boya atas perintah Wei Xiao. Meski Xiao Qiao belum lapar, Wei Xiao memaksanya duduk dan makan bersama. Sambil memaksa istrinya mencoba hidangan satu persatu, ia perlahan mulai menginterogasi. "Apa saja yang kau lakukan di Boya? Dan surat yang kau kirim ke Fan, apakah kau perintahkan pengibaran bendera Qiao?" Xiao Qiao terdiam sejenak, lalu berpura-pura tak tahu. Wei Xiao menatap tajam, ia tahu itu siasat, cara halus untuk membalikkan rasa bersalah padanya. Namun Xiao Qiao pun tak tinggal diam. Ia balas menyindir, "Lalu mengapa kau tempatkan pasukan di Panyi diam-diam? Bukankah kau juga mencurigai?" Mereka sama-sama waspada, sama-sama saling tak percaya. Sebelum pergi, Wei Xiao berkata dingin, "Jangan kira aku akan luluh. Keluarga Qiao akan selalu kuawasi." Sementara itu, Wei Liang ingat perintah tuannya, mulai menjauhi Tao. "Jangan ganggu aku lagi. Aku harus menebus kesalahan di Boya." Ia pun bersiap berangkat ke medan perang di Xiaogang. Tak berhenti di situ. Begitu mendapat kabar dari Tao bahwa Wei Xiao akan berangkat ke medan perang, Xiao Qiao segera bergerak. Ia tahu Yan Zhou bisa jadi target berikutnya. Diam-diam, ia memanggil penasihat militer dan memerintahkan pembangunan tambang bawah tanah sebagai jalur perlindungan dan pertahanan rahasia. Setelah mengantarkan Wei Xiao ke medan perang, Xiao Qiao dipanggil oleh Nenek Su. Di taman dalam, mereka duduk berdua, memainkan catur dalam sunyi. Tapi bagi Nenek Su, tiap langkah tidak menyimpan makna. Jangan hanya melihat ke depan, lihat pula samping dan belakang, dalam rumah tangga pun begitu. Jika saling menekan, saling curiga, kalian akan terjebak dalam permainan yang kalian ciptakan sendiri. Nenek Su tak hanya bicara strategi.
Ia bicara luka. Dahulu, ia sendiri yang mengantar cucunya ke medan perang. Kini, tugas itu telah berpindah pada Xiao Qiao. Ia tak lagi ingin melihat Zonglin hidup dalam dendam. Jika membantai keluarga Qiao bisa menghapus luka, aku sudah melakukannya sejak dulu. Pesan itu dititipkan padanya agar ia mampu menjaga bukan hanya Yanzhou, tapi juga hati suaminya. 别以为占了一个咽喉之地， 显身易守难攻，可以牵制住。 2 bulan kemudian, Wei Xiao dan pasukannya kembali dari Xiaogang dengan kemenangan besar. Rakyat prefektur Yu menyambut mereka dengan gembira. Namun, tujuan Wei Xiao lebih dari sekadar kemenangan. Ia ingin memperkuat perbatasan, mengawasi gerak Yanzhou dan Boya, serta menjaga kestabilan dari ancaman Liangnya. Permintaan terakhirnya mengejutkan banyak orang. Ia ingin barang-barangnya dipindah kembali ke kediaman utama. Saat para jenderal datang mengangkut barang, Tao dan Zhao mencoba menghentikan mereka. Ini kamar Nyonya Muda, tegas mereka. Tapi perintah telah turun. Mereka menerobos masuk dan merapikan segalanya. Xiao Qiao tidak bicara. Ia hanya mengalah. Dalam hati ia mengingat kata-kata sang nenek. Dalam rumah tangga, kadang kita harus tahu kapan maju dan kapan mundur. Ia sudah menang di Boya. Kini saatnya mengalah untuk berbagi ruang. Malam harinya, Wei Xiao tidur gelisah. Ia mendadak terbangun saat merasakan gerakan mendekat. Dalam sekejap, pedangnya menodong. Namun yang muncul justru istrinya sendiri. Aku hanya ingin memadamkan lampu, kau tampak tidur tak nyaman, bisik Xiao Qiao, heran. Wei Xiao menarik napas, meletakkan pedang. Mereka pun beristirahat, sama-sama tak bisa tidur. Wei Xiao keluar untuk minum arak. Ia memanggil penasihat militer, ingin bicara. Jika ingin curhat, lebih baik pada keluarga, atau seseorang yang kau cintai, kau tak perlu memikul semuanya sendiri. Malam itu, Xiao Qiao tak bisa tidur. Ditemani Zhao yang merapikan rambutnya, ia meminta dibuatkan sup kacang. Di luar, hujan turun deras. Saat lampu-lampu padam, suasana berubah mencekam. Di tengah kegelapan, Wei Xiao bersembunyi ketakutan. Xiao Qiao mencarinya dengan lentera, hingga kainnya ditarik pelan. Ia menunduk dan melihat suaminya. Jangan pergi, bisik Wei Xiao. Xiao Qiao menyelimuti tubuh dinginnya. Lalu memeluknya dan menenangkan dengan berkata, aku di sini. Keesokan pagi, Wei Xiao tertidur nyenyak untuk pertama kalinya. Pagi itu, Xiao Qiao bermain catur bersama penasihat militer. Xiao Qiao curhat tentang kebingungannya memahami sang suami. Tuan muda tumbuh dalam tekanan dan luka, jelas sang penasihat. Bermulut keras, tapi berhati lembut. Jiwa besarnya tersembunyi di balik dinginnya sikap. Ia sadar selama ini pikirannya terlalu sempit. Memahami suaminya butuh hati yang lebih luas. 太亮了，所以想把烛火熄灭。小子，别走！ Usai bermain catur, Xiao Qiao dipanggil ibu mertuanya. Ia dimarahi karena mengganti semua lilin dengan yang mahal. Sementara itu, Wei Liang melaporkan isi surat Xiao Qiao ke Yanzhou hanya berisi permintaan resep obat penenang. Tanda perhatian untuk suaminya. Para jenderal yang mengintip surat itu diusir oleh penasihat militer. Saat memilih lilin, Wei Xiao muncul. Tak perlu seribet ini, ujarnya dingin. Tao membela, semua dibeli dari harta Nyonya Muda. Wei Xiao menahan napas. Nanti aku ganti uangnya, lalu pergi begitu saja. Pelayan dan Nyonya Muda terdiam. Sikapnya dingin, tapi jelas, ia tak ingin merepotkan siapapun. Chuyu terus menghasut. Ia melaporkan pada Nyonya Zhu bahwa bendera keluarga Qiao kini berkibar di Boya, wilayah yang nyaris jadi milik Wei. Nyonya Zhu murka. Atas saran Chuyu, ia mendesak Xiao Qiao menerima selir. Ia membawa surat pengajuan yang sudah ditetapkan tanggalnya. Kau sedang berkabung dan belum memberi keturunan, tekan Nyonya Zhu. Xiao Qiao tetap tenang. Setidaknya, tanyakan dulu pada suami saya. Wei Xiao sangat peduli padaku, ia bahkan menyelamatkan hidupku. Itu karena ia mencintaiku. Ucapannya membuat Nyonya Zhu muak dan berlalu. Wei Xiao memanggil Xiao Qiao. Kau bilang mencintaiku? Tanyanya tajam.
Xiao Qiao tersenyum tenang. Itu demi menyelamatkanmu dari rencana yang tak kau inginkan. Wei Xiao mendengus, jangan goda aku dengan kecantikanmu. Padahal jelas ia sedang menyangkal perasaannya sendiri. 你的道理啊，要不你责罚我吧？绝对不可能。绝对不可用美色引诱你。 Sementara itu, Chuyu mendesak Nyonya Zhu. Kalau begini terus, lebih baik aku pergi saja. Nah, ia menemui ibunya. Nyonya Zhu menyambut dengan wajah menyesal dan meminta maaf. Wei Xiao menatap dingin, kecewa, namun tak ingin mempermalukan ibunya di hadapan Nenek Su. Ia hanya meminta satu hal, Chuyu harus pergi. Jangan pernah kembali. Namun Nyonya Zhu bersikeras, merasa berutang budi pada Chuyu. Ia memohon agar diizinkan memberi harta sesan sebagai balasan terakhir. Wei Xiao menahan amarah, matanya berkaca-kaca. Jangan ulangi kebodohan ini lagi, ucapnya sebelum pergi tanpa menoleh. Masalah ini akhirnya sampai ke telinga Nenek Su. Ia memanggil Xiao Qiao untuk mengonfirmasi. Namun Xiao Qiao suaminya yang terluka dan berendam air es. Nenek mencoba mendesak, tapi Xiao Qiao tetap tenang. Nenek Su menyadari menantunya sedang melindungi kehormatan suaminya dan memilih menghormati itu. Namun amarahnya jatuh sepenuhnya pada Nyonya Zhu. Di sisi lain, Nyonya Zhu menangis bersama Chuyu yang akan diusirnya. Ia langsung memerintahkan pengusiran Chuyu dan menyerahkan harta sesan terakhir. Nyonya Zhu akan segera diadili di aula leluhur. Kabar ini sampai ke telinga Xiao Qiao. Saat Wei Xiao datang dan bertanya tentang pertemuannya dengan nenek, Xiao Qiao menjelaskan bahwa ia tak menceritakan kejadian. Ia ingin mengobati luka di bahu Xiao Qiao, gadis itu terbangun. Wei Xiao jujur mengkhawatirkannya, lalu meninggalkan salep untuknya tanpa berkata banyak. Keesokan hari, ia memerintahkan para jenderal mengawasi kanal Yongning. Para jenderal saling menyalahkan, membuat Wei Xiao semakin kesal. Mereka menduga tuannya sedang bertengkar dengan sang istri. Beberapa hari, pasangan itu saling menghindari. Saat Xiao Qiao ingin meminta suaminya kembali ke kediaman, ia malah mendapati para pelayan tengah menyiapkan keberangkatan ke Panyi dalam rangka memeriksa kanal Yongning. Di tengah semuanya, Nyonya Zhu tak juga menyesal meskipun telah dihukum di aula berut, bibirnya mengerucut kesal. Diam-diam Wei Xiao memakai ikat pinggang itu. Ia tersenyum kecil, istri masuk dan memergokinya, sang pangeran justru salah tingkah dan tersipu malu. Momen itu menciptakan suasana canggung, tapi juga menambahkan bumbu-bumbu keharmonisan pernikahan. Sementara itu, Chuyu resmi diusir dari kediaman keluarga Wei untuk selamanya. Ia melangkah pergi dengan hatinya yang dipenuhi dendam. Ia berpesan jika mereka telah menjadi suami istri, maka seharusnya saling mencintai tanpa perhitungan. Sejak itu, Pangeran Wei bertekad tak akan pernah menyakitinya lagi. Rencana awal, Pangeran Wei niat jahat. Bukannya menyembuhkan, ia diam-diam meracuni suaminya sendiri. Chen Xiang yang mengira istrinya pembawa keberuntungan, justru tak sadar bahwa wanita lembut yang pandai merayu itu adalah racun paling mematikan bagi Bianzhou. Tak lama, Chen Pang Bupati Prefektur dan datang menjenguk. Di hadapan Chen Xiang, ia tampak peduli dan penuh hormat. Namun di balik senyum palsunya, ia sama liciknya dengan Su Enhuang. Xiao Qiao mendapat tugas mempersiapkan ulang tahun Nyonya Su. Karena ia baru menikah dan belum pernah mengurus acara besar, ia kebingungan. Akhirnya, ia memutuskan pergi menemui ibunya. Sementara antu muda takkan sanggup. Padahal, ia sendiri yang sudah bertahun-tahun hidup di kediaman itu, tetap tak paham apa yang disukai Nyonya Su. Xiao Qiao merayu lembut, meminta ibu mertuanya memberi arahan demi kehormatan keluarga Wei. Nyonya Su akhirnya setuju, tapi memperingatkan, jangan sampai pria itu mengalahkan Zonglin. Xiao Qiao bingung. Pria itu? Bibi Chun berbisik, mungkin, anak haram dari Bibi Wei Xiao. Katanya, Nyonya Su sangat berbeda dari keramaian di aula utama, Xiao Qiao sibuk mencatat hadiah dari tiap wilayah. Saat Wei Xiao datang menanyakan hadiah untuk neneknya, ia mengaku belum menemukan yang tepat. Wei Xiao lalu memberikan sepasang giok warisan dari neneknya.
Xiao Qiao memutuskan membuat gelang ukir untuk Nyonya Su, dengan simbol naha dan burung phoenix sebagai lambang keberuntungan. Namun saat di pengrajin, giok itu jatuh dan retak karena goncangan dari luar tanpa sengaja, disebabkan oleh Wei Yan, adik sepupunya. Namun tatapan Wei Yan berubah saat melihat wajah Xiao Qiao. Terpesona. Ia lancang menusukkan tusuk konde ke rambut Xiao Qiao, sontak ia menghindar, merasa ada yang tidak beres. Xiao Qiao baru menyadari jika pria tadi adalah kakak sepupu suaminya setelah pengrajin memanggil utusan Wei saat sudah pergi. Setelah pulang, Xiao Qiao terkejut melihat anggrek Yanzhou yang langka menghiasi ruang utama. Pelayan berkata, bunga itu dikirim khusus oleh Wei Yan. Ini pertanda sejak awal Wei Yan memang sudah mengincarnya. Beberapa hari ini, Xiao Qiao sibuk mencatat hadiah yang datang. Tak lama, walaupun sudah dicari ke seluruh sudut, gelang giok itu tak ditemukan karena memang telah dicuri oleh Wei Yan. Prajurit yang berjaga merasa heran, mereka bersumpah telah menjaga tempat itu ketat. Malam harinya, saat Wei Xiao pulang, ia langsung mengadu jika gelang yang akan diberikan hilang. Meskipun telah dijaga ketat oleh penjaga dan ia telah mencarinya seteliti mungkin. Namun yang ia takutkan tak terjadi. Wei Xiao tak marah, dan malah menenangkannya. Ternyata, Wei Xiao diam-diam menemui Wei Yan. Ia meminta giok warisan nenek Su untuk menggantikan gelang yang hilang, membela istrinya meski Wei Yan mencoba menyalahkannya. Tak tega, Wei Yan akhirnya menyerahkan giok itu. Wei Xiao pun segera pergi ke pengrajin untuk membuat ulang gelang tersebut. Keesokan harinya, Xiao Qiao seolah-olah ia benar-benar peduli. Wei Yan terjebak dengan perkataannya sendiri. Xiao Qiao mulai menyadari dan timbul kecurigaan karena mereka sempat bertemu di tempat pengrajin namun Wei Yan berpura-pura tidak kenal.